Besi menajamkan besi, orang menajamkan orang. Demikian perkataan Amsal 27 ayat 17. Tapi apakah itu juga berlaku ya dalam hidup suami istri? Yuk kita bahas ya dalam program Pernikahan Bahagia bersama dengan saya, Pendeta Hendra Setia Prasaja. Ini adalah episode lanjutan dari bahasan tentang A Cruise of Love berdasarkan buku karangan Jerseti ini ya. Kalau mau ikuti rules number 1 dan sampai dengan number 3, silahkan akses link episode sebelumnya ya. Nah, tujuannya ya tentunya kita mau mengambil hikmat dari A Cruise of Love dan kita mau terjemahkan dalam terang firman Tuhan agar hidup rumah tangga kita semakin memuliakan Tuhan. Langsung aja ya, kita bahas bagian yang berikutnya. Bagian rules number 4 dari X Rules of Love. Jadi JCT ini mengatakan begini dalam rules number 4. Your partner is your guru. Wah, ini penting nih ya. Artinya bahwa pasangan kita ini cermin kita untuk kita belajar. Nah, dalam kekristenan kita tahu bahwa Tuhan tuh menghadirkan pasangan kita itu sebagai pemurni, pembentuk karakter kita juga. Perbedaan itu bukan untuk menyiksa, tetapi justru untuk membentuk kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Konflik bukan untuk dihindari, tapi justru dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita. Semakin hari semakin tahu, oh saya itu kalau marah tuh begini tuh, ya. Nah, sikap kita perlu kita bangun bersama. Apa yang kita perlu bangun? Pertama, lihat kritik itu sebagai masukan. Jadi bukan serangan. Jadi kalau kita ada konflik dengan pasangan kita, kok dia nyerang aku sih? Bukan. Kok dia berkata begitu ya? Apa yang aku bisa ubah ya dalam diriku? Kenapa dia sampai berkata begitu ya? Nah, jadi ada refleksi-refleksi yang penting ya. Ini penting untuk kita juga mampu untuk menemukan apa yang menjadi pelajaran dari sang guru kita itu, yaitu pasangan kita itu ya. Lalu belajar kenal diri kita sendiri juga melalui respon-respon dari pasangan kita. Kok pasangan kita itu tiap pagi kok nggak nyapa kita ya? Kenapa ya? Nah, apakah ada respon-responku yang salah ya? Nah, kita coba temukan. Your partner is your guru. Selalu katakan apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini. Entah situasi yang bahagia maupun juga situasi yang dalam pergumulan nih kan, konflik dan lainnya. Jadi pasangan kita bukan guru yang menggurui, tapi sahabat di mana Tuhan, ya tadi Amsal 27 ayat 17 ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ingat, your partner is your guru. It's rule number 4. Rule number 5, kita mau menemukan gini. Ini penting banget dan bagus banget menurut saya. JCT mengatakan gini, purpose come first. Jadi dalam kacamata kehidupan pernikahan Kristen, ini penting banget ya, bahwa panggilan Tuhan itulah yang utama. Jadi bukan keinginan kita untuk ini dan itu, tapi justru panggilan Tuhan apa yang sebenarnya kita tangkap dalam rumah tangga kita. Rumah tangga itu bukan soal kenyamanan, tapi tentang visi, tentang misi Allah. Misi mendidik anak-anak dalam Tuhan, misi menjadi terang bagi sesama, misi untuk melayani gereja bersama dengan keluarga, misi menjadi berkat bagi banyak orang, misi untuk membuat Tuhan dimuliakan, itu misi kita. Jadi bukan ya pernikahan soal saya dan pasangan kita, soal keluarga, bukan tentang Tuhan. It's all about Him. Ya. Nah, di gereja itu kan pernikahan dipahami sebagai panggilan kudus ya. Jadi karena itu kalau orang menikah, dia sebenarnya sedang masuk ke dalam sebuah calling-nya gitu. Suami istri harus saling mendukung dalam panggilan satu sama lain ya. Pelayanan, pekerjaan, apalagi pengembangan karunia yang Tuhan berikan, bahkan ketika kita berkarir begitu ya, itu adalah bagian dari keluarga kita menemukan visi Tuhan itu. Jadi ajak pasangan kita untuk menemukan apa panggilan Tuhan atas keluarga kita di tahun ini misalnya gitu. Itu pentingnya. That's it, rule number 5. Dan kita masuk ke rules number 6 ya. Nah, ini menarik sekali untuk kita melihat cara pandang kita dalam pergumulan-pergumulan. JCT mengatakan gini, win or lose together. Ya, harus bersama, menang atau kalah harus bersama. Ini sangat sesuai ya dengan pandangan Kristen menurut saya.
Keduanya telah menjadi satu daging. Itu penting banget. Kejadian 2 ayat yang 24 mengatakan begitu kan ya. Jadi bukan suami versus istri. Bukan pasangan kita versus diri kita. Kita bersama-sama menghadapi pasangan. Masalah-masalah bersama dengan pasangan kita. Jadi kita perlu untuk mewujudkan itu. Ini bukan soal kamu harus kalah ya, aku harus menang. Tapi enggak, kita win lose together ya. Nah, prakteknya gimana? Praktek gini. Selalu gunakan kata kita saat membahas masalah. Jangan, kamu sih ya, kan aku udah begini. Jangan. Kita sedang membahas masalah situasi komunikasi nih. Kita ini perlu untuk saling mengerti. Nah, gitu ya. Jadi ada kita di dalam. Lalu yang berikut adalah fokus pada solusi, bukan pada menyalahkan. Kamu sih tadi kenapa rumahnya nggak dikunci? Kenapa kamu nggak matiin listrik dulu? Kenapa yang lain gitu? Tapi apa yang bisa kita perbaiki ya dalam situasi ini? Nah, itu tidak menyalahkan. Selesaikan pertengkaran juga sebelum masalah itu membesar ya. Jangan diam-diam aja, jangan jadi ahli nujum ya. Pasanganmu itu kan bukan ilmu tafsir ya. Jadi benar-benar harus diomongin. Aku ini kecewa loh. Aku pengen kamu begini, aku pengen kamu begitu ya. Nah, penting juga untuk kita benar-benar mampu win lose together itu ya kita harus satukan hati kita pada Tuhan. Berdoa itu penting. Jadi kalau ada masalah, yuk kita sedang mencari apa yang Tuhan rindukan. Tadi yang keempat dikatakan, your partner is your guru. Masalah ini bukan aku melawan kamu. Kita melawan masalah ini. Ini penting ya, win or lose together. Nah, kita sudah membahas 3 rules yang lainnya. Tuhan memberikan pasangan kita bukan untuk membuat kita sempurna secara instan, tapi untuk membawa kita bertumbuh bersama. Your partner is your guru. Semoga rumah kita juga menjadi tempat di mana karakter-karakter Kristus itu dibentuk. Tujuan bersama itu dipertegas ya. Purpose comes first ya. Dan setiap tantangan yang kita hadapi, yuk kita ini satu tim, win or lose together. Semoga ini memberkati. Yuk kita berdoa ya. Kami sungguh bersyukur karena kami sungguh sadar bahwa pasangan kami ini adalah orang yang Tuhan hadirkan sehingga kami bertumbuh. Kami mau menangkap visi Tuhan dan juga terus ada dalam kerinduan untuk bersama selalu. Apapun masalah kami mau meyakini Tuhan menolong kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh bisa menemukan apa yang Tuhan kehendaki dalam rumah tangga kami. Happy couple yang sedang dalam pergumulan, Tuhan pulihkanlah sehingga mereka boleh bertumbuh bersama, menemukan panggilan Tuhan dan juga menjadi kesaksian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin.